Halo bro dan sis, kita sampai di cerita lanjutan series The English Game yang mana merupakan part terakhir dari rekap yang kita buat. Episode 3-6 ternyata bisa kita padatkan di satu postingan saja. Jadi ini part terakhir ya guys, gak jadi kita bikin sampai part yang ketiga. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Fergus Shooter sudah ditawar oleh John Cartwright, bosnya Blackburn, agar ia mau hijrah dari Darwen FC. Saat itu Fergus masih menolak. Sebelumnya kita harus telisik dulu background dari pemain asal Skotlandia ini. Fergus Shooter datang dari keluarga yang susah, namun yang jadi masalah utama, Fergus memiliki ayah yang seorang pemabuk. Ayahnya itu kerap melakukan KDRT terhadap ibunya. Suatu waktu, saat Fergus balik ke Scotland, ia menyaksikan bahwa ayahnya itu masih belum insaf. Ibunya masih kerap jadi sasaran amarah sang bokap. Oleh karena itu, ia pun ingin memboyong ibu dan adiknya ke Inggris agar bisa menjauh dari ayahnya. Maka sepulang ia dari Scotland, Fergus gak banyak pikir. Ia langsung mampir ke kota Blackburn untuk menemui John Cartwright. Fergus setuju untuk pindah klub agar ia bisa mendapatkan uang yang lebih untuk biaya keluarganya. Namun sebelumnya, ia minta waktu dulu untuk beresin urusan dengan orang-orang di Darwen. Arthur Kinnaird setelah penjelajahan ke daerah penghasil kapas di utara, ia pun telah pulang ke kotanya di London. Kini pandangannya terhadap orang sana mulai berubah. Setelah pengalamannya yang simpatik bersama John Stokes, ia pun jadi tergerak untuk membantu pengajuan modal untuk pabrik baju sepak bolanya. Arthur nggak asal ngecap, dia langsung menemui ayahnya sang juragan pemilik bank. Arthur menyatakan interestnya terhadap proposal John Stokes. Mendengar hal itu, ayahnya masih bersikap meremehkan. Jangan-jangan pendirian Arthur berubah hanya lantaran si John itu jago main bola, bukan berdasarkan pertimbangan bisnis. Untuk sementara, proposal itu pun masih mengambang. Selain masalah John Stokes, Arthur yang menyaksikan sendiri bagaimana Darwen membantai Brigg, kini merasa tim mereka harus berlatih lebih keras lagi. Mau dikemanain muka mereka kalau mereka harus menyerahkan piala FA kepada klub pekerja pabrik kapas. Tahun itu, kompetisi FA sendiri udah makin mewabah seperti pandemi. Tercatat 148 klub baru yang mendaftar untuk menjadi peserta kompetisi sepak bola tertua di dunia tersebut. Sampai di Darwen, Fergus langsung mampir ke bar kota setempat untuk menemui rekan-rekannya. Ternyata di situ sedang ada keriaan. Jimmy memutuskan untuk menikahi Miriam Doris, sang ibu kos yang juga seorang Jandes. Jadi malam itu, mereka sedang merayakannya. Berada dalam suasana seperti itu, Fergus mana tega untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang ada, dia malah jadi speechless di pojokan, nengak arak sepuasnya. Apalagi ketika kemudian Mr. Walsh datang, bos Darwen FC itu menyambut kepulangan Fergus dan menyebutkan bahwa keputusan untuk mendatangkannya ke klub mereka adalah keputusan yang terbaik yang pernah ia lakukan. Fergus makin galau. Ketika seorang teman lama dari St. Patrick datang untuk memberi selamat kepada Jimmy, keduanya jadi bertengkar. Orang itu meledek Fergus 11-12 sama kelakuannya dengan bokapnya. Adu jotos pun terjadi dan Fergus yang akhirnya jatuh KO. Dia diamankan ke rumah oleh Martha, pacarnya. Esoknya pertandingan ronde 3 FA Cup Darwen FC melawan Derby St. Luke diselenggarakan di kota Darwen. Tidak seperti biasanya, hari itu Fergus yang datang paling telat ke dalam lapangan. Ia pun jadinya tidak sempat memberikan instruksi kepada rekannya karena pertandingan sudah harus segera dilakukan. Menjalani pertandingan dengan fokus yang terbagi membuat permainan Fergus sore itu bapuk sebapuk-bapuknya. Tiap bola yang ia pegang selalu bisa diambil oleh lawan. Permainan Darwen pun jadi tidak berkembang, malah klub tamu yang kemudian bisa mencetak gol. 1 dan 2 gol. Fergus ngaco sepanjang pertandingan, bahkan ketika mereka mendapatkan peluang emas, ia tidak mengumpan kepada Tommy yang tak terjaga. Fergus malah memaksa untuk melakukan finishing dan bola itu pun melambung ke angkasa. Kedudukan berakhir 0-3 bagi kekalahan Darwen. Mereka pun tersingkir lebih dini dari kompetisi. Tommy Marshall ngamuk sengamuk-ngamuknya. Jimmy pun heran dengan permainan sobatnya sore itu. Sampai di kos-kosan mereka pun berbincang, namun Fergus masih belum tega untuk menceritakan masalahnya kepada Jimmy. Apalagi hari itu adalah hari pernikahan Jimmy pula. Namun Doris sebagai wanita, dia instingnya lebih tajam. Dia mencium ada hal nggak beres dengan Fergus. Dia mengira bahwa Fergus akan mengajak Jimmy balik ke Skotlandia. Akhirnya kepada calon istri temannya itu, Fergus mulai mau terbuka soal deal-dealannya dengan Blackburn. Dia sendiri sebetulnya nggak mau, tapi dia tidak mungkin membiarkan keluarganya di saat ia punya kesempatan besar untuk bisa menolong mereka. Fergus janji akan jujur kepada Jimmy selepas acara pernikahan.
Malamnya selepas akad nikah dilakukan, mereka seperti biasa ngumpul di dalam bar. Jimmy menyatakan bahwa baru kali ini ia merasa memiliki rumah di kota Darwen di antara teman-teman barunya. Untuk kemudian dia pun mempersilahkan Fergus sebagai pendamping pengantin untuk memberikan sambutannya pula. Semua orang meneriakkan nama Shooter the Shooter. Sebelum Fergus mengucapkan kalimat pertama, Tommy langsung memotong. Dia meminta Fergus untuk menjelaskan sebuah iklan di surat kabar. Iklan itu adalah pengumuman jadwal pertandingan Blackburn di FA Cup. John Cartwright menuliskan kalimat promonya. Jika kalian ingin menyaksikan Fergus Shooter bermain untuk Blackburn, datang ke pertandingan kami di minggu depan. Kontan aja seisi ruangan, kini jadi hening sementara Fergus pun tidak bisa memberikan penjelasan. Hancur hati Mr. Walsh mendengarkan pengumuman itu. Terlebih lagi Jimmy, dia merasa telah dikhianati oleh teman baiknya yang udah ia anggap sebagai bro. Esoknya Fergus jalan sendiri tanpa teman dan pelepasan menuju kota Blackburn. Setelah nyetel di Blackburn, Fergus pun balik lagi ke Darwen untuk mengambil bayarannya yang terakhir dari Mr. Walsh. Keluar dari kantor, Fergus pun mengajak Jimmy untuk bicara. Sebelumnya, Fergus tentu minta maaf karena ia nggak sempat bilang-bilang soal kepindahannya ke Blackburn kepada Jimmy. Lalu ia pun menyampaikan pesan dari bosnya bahwa Blackburn pun berminat untuk meminang Jimmy masuk ke dalam tim. Fergus memberi deskripsi tentang situasinya di klub tetangga itu bahwa ia nggak usah kerja lagi di pabrik dan bayarannya triple dari bayaran di Darwen. Mereka di sana hanya fokus untuk bermain bola. Jimmy yang kini sudah beristrikan orang Darwen sudah menganggap bahwa kota itu adalah keluarga barunya. Maka dari itu, ia tidak mungkin mengecewakan keluarganya. Ia menolak tegas ajakan Fergus. Balik lagi ke kantor bosnya di Blackburn, Fergus bertemu dengan Martha, sang pacar yang kerja di sana. Dia pun meminta maaf kepadanya. Ia menyatakan bahwa meskipun ia main bola di Blackburn, ia akan tetap tinggal di Darwen. Di mana lagi ia bisa ketemu cewek pirang semblohai yang rajin bikinin bubur buat sarapan. Saat itulah John Cartwright datang menemui Fergus. Fergus mulai diajak untuk meninjau stadion yang berkapasitas 2.000 penonton itu dan ditunjukkan pemain Blackburn lain yang juga baru ia rekrut. Di sana ada Jack Hunter, mantan pemain Sheffield, dan Davy Burns, pemain asal Skotlandia yang tempo hari sempat menjotosnya. Di sana Mr. Cartwright memberikan uang transfer yang dijanjikan dan meminta agar uangnya gak keluar dengan percuma. Fergus harus fokus sama permainan sepak bolanya. Saat itulah datang kemudian James Walsh yang diundang oleh John. Bos Blackburn ingin melakukan rekonsiliasi dengan James terkait dengan transfer Fergus ke klubnya. Ia memberikan kompensasi 100 pound seperti yang pernah ia ucapkan kepada Fergus. Untuk menjaga persaudaraan sebagai klub tetangga, ia pun menawarkan pertandingan persahabatan antara Blackburn dengan Darwen. Hasil dari penjualan tiket akan mereka bagi 50-50. Rivalitas sangat baik untuk kelangsungan bisnis. Di Darwen, Fergus masih coba membujuk Jimmy agar temannya itu mulai mau ngobrol dengannya. Toh mereka masih tinggal satu rumah, masa saling diam-diaman. Jimmy masih tetap enggan bicara dengan Fergus yang sudah ia anggap bukan seorang teman. Meskipun sudah dipancing dengan free tiket pertandingan Blackburn lawan Druids esok hari, Fergus malah ia usir agar segera nyari tempat baru. Keesokan harinya, pertandingan Blackburn melawan Druids. Fergus yang biasa berposisi di tengah, kini diminta geser ke sayap oleh Jack Hunter, kapten tim. Karena dulu belum ada manajer, maka kapten tim yang berperan untuk mengatur segalanya. Pertandingan itu sendiri bukan sebuah debut impian bagi Fergus. Dia masih belum bisa adaptasi dengan kebiasaan bermain para rekannya. Selama pertandingan, ia salah umpan terus. Akhirnya lama-lama, ia pun mulai dianggurin oleh teman lainnya. Jack Hunter memilih melakukan shot ketimbang harus memberi umpan kepada Fergus yang jelas-jelas sedang kosong. Pertandingan itu ditonton langsung oleh Arthur bersama rekan di tim Old Etonians. Edward, temannya, memandang sinis terhadap tim Blackburn yang melibatkan banyak uang, namun Arthur memandangnya dari sudut yang lain. Ia merasa belum pernah melihat para penonton sedemikian bergairahnya menyaksikan pertandingan sepak bola. Selepas pertandingan yang dimenangkan oleh Blackburn barusan, Arthur pun menghampiri Fergus. Dia bisa nebak bahwa urusan kepindahannya dari Darwen ke Blackburn pasti berbuntut masalah. Arthur pun memberikan saran agar Fergus mengurus segala masalah pribadi agar ia bisa bermain lebih fokus. Kedatangan Arthur sendiri ke wilayah utara memang tidak sekedar untuk menonton pertandingan bola. Ia sekalian hendak meninjau lahan pabrik baju sepak bola yang akhirnya ia sendiri yang berperan sebagai investor usahanya bagi John Stokes. John Stokes sendiri sudah melakukan PR-nya. Ia udah keliling dan sudah mendapatkan pemesanan jersey untuk klub Preston, Burnley, Bolton,
Everton dan Blackpool. Cikal bakal industri aparel seragam olahraga sedang dimulai. Fergus gak menyerah untuk membujuk Jimmy agar mau berbicara lagi kepadanya. Dia kembali mengungkapkan soal alasannya masuk Blackburn dan lagi-lagi mengajak sobatnya itu untuk ikut gabung bersamanya. Blackburn sedang melakukan apa yang akan menjadi masa depan dunia sepak bola. Mereka bisa bersama-sama mengangkat trofi FA sebagai tim pekerja pertama yang mampu menjuarainya. Lama-lama Jimmy mulai goyang juga, apalagi ia memang lagi butuh duit buat beli kasur baru. Kasur lama baru tadi malam ambruk karena goyangan malam pertama. Fergus pun nangkring seperti biasa di dalam bar. Ia didatangi oleh Tommy dan Winston. Mereka mengusir Fergus untuk segera cabut dari sana. Fergus tidak mau terpancing untuk masuk dalam peperangan yang gak jelas. Ia berusaha untuk tetap tenang. Kemudian datanglah Jimmy yang mengajak mereka minum-minum. Saat itu ia pun mengumumkan bahwa ia sudah masuk ke dalam tim Blackburn. Tommy yang dari awal agak jealous dengan kedua orang Scotland ini, dia makin marah. Meskipun sudah coba dikasih penjelasan oleh Jimmy bahwa ini hanyalah sebuah job, namun bagi mereka, pindah ke tim rival adalah sebuah pengkhianatan. Pertandingan friendly antara Blackburn melawan Darwen tidak akan berlangsung friendly. Hari pertandingan di stadion kandang Blackburn, Tommy yang balik jadi kapten Darwen membakar emosi pemainnya dan meminta mereka untuk bermain keras terhadap pemain Blackburn. Target mereka adalah Fergus Suter yang akan ia bikin nyesel udah datang main bola ke Inggris. Saat itu datanglah John Stokes dengan prototipe jersey Darwen yang dibuatnya untuk Tommy. Setelan baju bola dengan kerah lebar kayak lidah naga. Masuk ke dalam lapangan, duo Fergus Jimmy mendapatkan sambutan berupa aplaus berikut cemoohan dari supporter Darwen. Serupa ketika Luis Figo untuk pertama kali main di Camp Nou berseragam Real Madrid. Dua pemain Eton kembali hadir untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Satu orang yang bernama Francis Marindin yang saat itu menjadi ketua FA memberikan komentar sinis dengan keterlibatan uang dalam tim Blackburn. Buat dirinya, itu adalah pengkhianatan terhadap jiwa murni seorang pesepak bola. Pertandingan pun dimulai. Sesuai rencana, Tommy sangat bernafsu untuk menghajar Fergus. Satu tackle kemudian dibalas tackle oleh Fergus. Suasana pun makin memanas. Sampai akhirnya, Fergus berhasil menghindari tackle Tommy. Ia memberikan umpan kepada Jimmy dan gol. Duet ini memang sudah saling pengertian satu sama lain. Gol itu diiringi dengan kericuhan di atas tribun penonton. Pertandingan pun dimulai lagi. Lagi-lagi Fergus berhasil mengelak dari ancaman Tommy yang membuat si kumis itu makin gondok. Makin bernafsu dia untuk bisa menghajar Fergus. Tommy melakukan sliding yang brutal, namun yang kena ternyata malah Jimmy. Temannya itu langsung ambruk seketika dan digotong keluar lapangan. Kejadian itu menyulut kericuhan yang makin heboh di atas tribun dan hal itu disaksikan oleh sang ketua FA. Jimmy pun mendapatkan pemeriksaan oleh dokter. Dia mengalami cedera patah kaki. Jimmy tidak akan pernah bisa bermain bola lagi. Beberapa waktu kemudian, perempat final telah dilakukan. Hasil undian semifinal mempertemukan timnya Arthur, Old Etonians melawan Notts County, dan tim juragan lain, Old Carthusians, melawan tim para pekerja dari utara Inggris, Blackburn. Dalam sesi latihan, Francis Marindin, ketua FA, menceritakan apa yang ia lihat saat pertandingan antar klub pekerja dilakukan, Blackburn melawan Darwen. Ia menyalahkan adanya pemain bayaran yang menyebabkan terjadinya huru-hara tersebut. Ia mengajak Arthur untuk melakukan tindakan kepada mereka karena dianggap merusak keindahan dari permainan sepak bola. Arthur tidak setuju. Ia sudah mengerti masalah yang dialami oleh para kaum pekerja. Di Blackburn, John Cartwright memberikan semangat kepada timnya. Sejengkal lagi mereka akan menjadi tim pekerja pertama yang berhasil menjadi juara FA Cup. Ia juga nantinya ingin mendedikasikan gelar juara itu bagi Jimmy, tidak sekedar berupa trofi. Trofi nggak bisa buat gantiin biaya dokter. John Cartwright akan menyerahkan seluruh pendapatan tiket pertandingan semifinal untuk Jimmy. Fergus sangat lega mendengarnya. Tommy sendiri sangat menyesali tackle-nya yang biadab itu harus melukai temannya sendiri. Ketika akhirnya ia ketemu Fergus, ia pun sudah kehabisan mesiu untuk melakukan serangan. Tommy pasrah minta diampuni. Jimmy memang sudah tidak memikirkan Tommy, yang lebih ia pikirkan adalah masa depannya. Mau ngapain ia dengan cedera seperti itu? Mereka pun ketemu John Stokes di dalam bar. Doris berinisiatif untuk bicara kepada entrepreneur baru kota Darwen itu. Ia meminta John untuk memberi pekerjaan kepada Jimmy di pabriknya. John Cartwright kembali berdiskusi dengan James Walsh.
Menyikapi insiden di pertandingan friendly kemarin, John meminta James untuk saling melupakan insiden itu. Dan lebih fokus untuk bisa saling kerjasama mensukseskan Blackburn. Apabila Blackburn bisa juara, hal itu akan merubah paradigma selama ini, di mana olahraga sepak bola di Inggris masih dianggap milik para elit dan kaum juragan. Sebagai sesama dari kaum pekerja, dia meminta kerjasamanya dari James Walsh. Esok harinya di kantor, James menyuruh Tommy untuk menghadap dan menyuruh pemain terbaik Darwen itu untuk menggantikan posisi Jimmy di Blackburn. Tommy jelas-jelas menolak. Apa kata The Gangs kalau ia juga ternyata mau bermain untuk tim rival? James kali ini mendesak Tommy. Kalau bukan karena kelakuannya kemarin, Jimmy mungkin masih bisa bermain di semifinal. Ia pun kemudian membantu untuk bicara ke hadapan pemain Darwen lain. Meskipun berat, pada akhirnya mereka harus melepas pemain terbaik mereka bermain untuk tim rival demi kejayaan kaum pekerja. Esok harinya, Tommy pun mulai berlatih dengan tim Blackburn. Hari pertandingan semifinal FA Cup, tim Blackburn berangkat lewat kereta api untuk menuju London menghadapi Old Carthusians. Sementara itu, di lapangan The Oval, kandang Old Etonians, Arthur dan kawan-kawan sedang melakukan persiapan untuk tanding semifinal melawan Notts County. Di ruang ganti itu, mereka bertengkar. Marindin tetap kekeh mereka harus ambil tindakan terkait klub Blackburn yang dianggap bermasalah. Udah masuk pertanyaan bikin rusuh, mereka juga terbukti punya 5 pemain bayaran. Saat itu, peraturan FA Cup masih mensyaratkan bahwa semua pemain adalah pemain amatir. Arthur yang gak setuju dengan pendapat Marindin mengajak semuanya untuk mempertimbangkan kondisi kaum pekerja. Situasi kaum pekerja sangat berbeda dengan situasi nyaman yang mereka miliki. Pertengkaran mereka kali ini sangat tajam. Marindin dan Alfred sampai pada keputusan mereka harus melakukan tindakan tanpa Arthur. 2 hari kemudian di kantor FA, saat penentuan jadwal final yang mana akan mempertemukan 2 pemenang di semifinal, Old Etonians dan Blackburn, Marindin menginstruksikan agar mereka menggagalkan jadwal tersebut. Mumpung Arthur belum hadir, Marindin dan Alfred bersekongkol untuk membuat keputusan agar Blackburn didiskualifikasi dan dinyatakan gugur sebagai finalis. Arthur baru mengetahui keputusan tersebut saat sesi latihan tim Eton saat keputusan itu telah dibuat. Berhasil membawa Blackburn ke final, Fergus mendapatkan bonus dari bosnya sehingga ia pun bisa beli rumah. Emak dan adiknya pun ia boyong semua ke Darwen. Saat suasana lagi mesra-mesranya, karena Martha pun datang setor muka ke calon mertua, Tommy datang membawa kabar buruk itu dari London. Rapat darurat pun dilakukan. Blackburn didiskualifikasi sebagai konsekuensi dari kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan friendly lawan Darwen. Namun demikian, FA memberi hak banding apabila mereka mau melakukan pembelaan. Salah seorang dari mereka menyarankan agar mereka mendekati Arthur Kinnaird karena dialah satu-satunya orang yang bersimpati terhadap kaum pekerja. Untuk itu, Fergus pun bersedia untuk turun berdiplomasi. Ia merasa dia bisa ngobrol belak-belakan dengan juragan satu itu. Setelah didandani bah gentleman agar Fergus nggak terlalu berkesan seperti orang udik, tim dari utara Inggris itu pun berangkat menuju London untuk menemui Arthur Kinnaird. Rombongan diterima dengan baik oleh Arthur di rumahnya yang mewah. Namun urusan pembicaraan bola, Arthur memilih untuk masuk ke ruang nyodok bicara 4 mata dengan Fergus seorang. Mereka saling buka persepsi masing-masing. Keduanya nggak setuju soal alasan FA mendiskualifikasi Blackburn karena alasan tawuran di Blackburn. Berikutnya, Arthur menyodorkan fakta akan adanya pemain bayaran di tim Blackburn. Fergus memberikan pembelaan bahwa mereka berbeda dengan kaum juragan. Mana bisa tim pekerja yang mana mereka harus kerja dari dini hari sampai malam harus bersaing dengan kaum juragan yang memiliki akses untuk beristirahat, berlatih tiap hari, dan makan makanan yang bergizi. Sampai kapanpun, kaum pekerja nggak akan pernah sanggup untuk menyaingi tim juragan kalau rules-nya masih seperti itu. Esok harinya, Arthur pun mendampingi rombongan Fergus CS untuk melakukan banding di kantor FA. Namun setelah perdebatan yang sengit, Marindin CS tetap tidak mengindahkan pembelaan Fergus CS. Meeting internal kemudian dilakukan. Di sanalah Arthur mendesak temannya untuk berubah pikiran. Mereka memang yang membuatkan aturan, namun itu tidak menjadikan bahwa sepak bola adalah milik mereka. Mau tidak mau, sepak bola akan terus menyebar ke kelas pekerja, ke Afrika, ke Cindog, dan ke seluruh pelosok dunia. Tinggal tunggu waktu saja sampai akhirnya mereka ditinggalkan kalau mereka masih kolot dalam berpendirian. Arthur mendesak agar Blackburn diperbolehkan tanding di final.
Beberapa waktu kemudian Arthur pun keluar dari ruangan dan menyampaikan kabar agar Blackburn harus segera bersiap-siap. Jangan pernah terfikir untuk bisa mengalahkan Old Etonians di final. Rombongan Inggris Utara itu pun gembira tak terkira. Final FA Cup Old Etonians melawan Blackburn. Arthur Kinnaird bermain kesetanan. Dia bantu bertahan, juga tidak melupakan tugasnya untuk menyerang. Satu buah shot hampir berbuah gol kalau tidak membentur tiang gawang. Seluruh warga Darwen menunggu kabar dengan harap-harap cemas. Skor ternyata masih 0-0 sampai paruh pertama usai. Babak kedua berlangsung tidak kalah ketat. Satu orang pemain Eton berbenturan dengan Jack Hunter. Pemain itu mengalami cedera. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Waktu itu belum ada sistem cadangan. Eton terpaksa harus bermain dengan 10 pemain. Satu kombinasi dilakukan antara Tommy dan Fergus yang akhirnya berbuah gol, membuat tim Eton harus berada dalam kondisi yang kritis. Sampai akhirnya ketika Arthur berhasil curi bola dari Fergus dan melakukan solo run untuk kemudian melepaskan sebuah long shot yang berbuah gol. Eton berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Kedudukan sama kuat satu sama sampai peluit tanda babak kedua berakhir. Belum ada peraturan yang baku, kedua tim harus diskusi dulu untuk menentukan kelanjutan pertandingan. Anggota tim Eton minta opsi jadwal ulang, sementara tim Blackburn tentu saja minta pertandingan selesai hari itu juga. Melihat respon dari kebanyakan penonton, dengan kesatria, Arthur Kinnaird memilih opsi perpanjangan waktu. Untuk membuat kondisi lebih imbang dan juga agar kemenangan mereka nantinya bisa lebih dihargai, Fergus pun yang sekarang ganti jadi kapten meminta salah seorang pemainnya untuk keluar dari lapangan agar kedua tim bermain dengan jumlah pemain yang sama. Di babak perpanjangan, kedua tim bermain dengan sisa tenaga yang ada. Sebuah momen terjadi berkat effort kedua mantan pemain Darwen. Fergus berhasil memanfaatkan bola muntah tendangan Tommy yang berhasil diblok oleh kiper dan gol. Kali ini Arthur CS tidak berhasil menyamakan kedudukan. Skor 2-1 untuk kemenangan Blackburn membuat mereka menjadi klub pekerja pertama yang berhasil menjuarai Piala FA. Warga kota Darwen pun berbahagia meskipun itu adalah tim rival yang berhasil juara. Meskipun demikian, man of the match pertandingan tersebut adalah Arthur Kinnaird sang legenda. Francis Marindin menyerahkan piala prestisius itu kepada Fergus, menandai sebuah era baru dalam dunia sepak bola, era profesionalisme yang menjadi dasar industri sepak bola modern saat ini. Tahun 1885, FA membuat sebuah aturan baru untuk memperbolehkan adanya pemain profesional, dan sejak saat itulah tidak ada lagi tim amatir yang bisa menjadi juara Piala FA. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.